video itu nggak seperti apa hotel itu karena dia mau bujukin aku pulang. Udah itu aja. Aku nggak peduli. Mau lepas. Atau aku sendiri. Safira tidak tahu kalau hatiku benar-benar kecewa dengan Dania dan Om Romi. Sulit dipercaya. Bisa-bisanya mereka punya hubungan. Aku mau ini kayak bentar aku ke toilet. Julian dan juga Safira nih guys, mereka berdua itu kan lagi camping. Dan di tempat yang sama mereka camping ternyata juga ada Mona dan juga Dania di situ nih guys. Nah, pada awalnya memang Julian kurang suka mengenaikan hal itu karena kan tujuan mereka camping adalah mereka harus bahagia bareng, camping bareng bersama yang tidak ada Dania. Dan di situ Mona sengaja menghampiri guys. Dan di situ ketika dihampiri Mona sebenarnya dia juga kurang suka. Ya memang di situ Mona menyebutkan bahwa suasana pemandangannya kan indah, makanya kan bisa ketemuan karena camping tersebut kan memang untuk orang banyak seperti itu. Jadi pastinya tidak mungkin hanya kebetulan ya, karena mungkin semua orang pengen camping, jadi ya pastinya ingin senang-senang bareng seperti itu nih guys. Jadi itu yang menyebabkan ya ketemuan Rafael, ketemuan Mona, ketemuan Dania, ketemu semua orang yang ada di situ. Memang Julian kurang suka sebenarnya guys. Namun apapun itu ya, Safira berusaha untuk menenangkannya, seperti itu loh guys. Nah di situ kondisinya Rafael sengaja nih langsung meminta istrinya Mona untuk membantu dia memasang tenda nih guys. Jadi dia langsung pergi begitu saja nih guys. Dan di situ juga ada Yuda. Yuda langsung pergi begitu saja. Nah di situ kan setelah ya dia ajak ngobrol Yuda dan juga Mona, Julian kurang suka. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada kisah cintanya Romi. Romi ini pengen mendapatkan lagi Wulan dengan membawakan bunga yang banyak, maka dia akan menyatakan cinta kepada istrinya Wulan agar Wulan ini kembali lagi bersama dengan dia. Untuk mendapatkan hatinya Wulan kembali, simpatinya Wulan kembali, dia harus menyatakan cinta, membawakan bunga ke rumahnya Wulan seperti itu. Wulan sebenarnya kurang suka, ngapain lagi dia ke rumah papanya Wulan seperti itu. Kan dia sudah bilang gak usah kesini sebelum tes DNA-nya hasilnya keluar. Malah dia pulang kemari seperti itu dan membawa bunga buat apa seperti itu kan. Tiba-tiba ketika dia mau memberikan bunga itu, diserempetlah tuh ya sama motor seperti itu. Nah membuat dia itu jatuh. Nah ketika dia itu jatuhnya guys ya, otomatis membuat dia keadaannya babak belur gitu kan. Nah dia mau pingsan seperti itu nih guys. Dan di situ ketika dia mau pingsan nih guys, dia ngomong bahwa dia tidak tahu kapan lagi dia nggak bisa hidup tanpa Wulan, karena dia sangat seneng banget dengan Wulan, cinta sama Wulan. Dia berusaha untuk memanfaatkan momen di sini ketika dia kesakitan supaya Wulan itu ada simpati sama Romi agar Romi ini mendapatkan hatinya Wulan lagi. Nah Wulan ini nggak tahu harus ngapain di situ karena posisinya dia ditabrak begitu saja. Wulan walau bagaimanapun dia masih mencintai dan dia sedih jika dia melihat suaminya ditabrak begitu saja loh guys. Nah di situ dia berusaha untuk minta bantuan kepada para pengawalnya karena walau bagaimanapun dia masih mencintai banget suaminya, makanya dia berusaha untuk membawanya ke kamar. Nah sementara Julian yang bersama Safira yang ada di camping, Julian kurang suka ketika melihat ada Yuda, ada Mona di situ. Padahal kan tujuannya kan untuk liburan bareng, untuk tidak ketemu Dania, malah di tempat yang sama ada juga mereka seperti itu. Nah di situ ya guys ya, Safira berusaha untuk membujuk suaminya agar camping dulu sampai seharian, besok baru pulang. Kenapa? Karena takutnya nanti kena langsung pulang itu kan pasti gara-gara mereka. Nah itu ada yang aneh. Nah itu yang bikin aneh. Makanya di situ Safira berusaha untuk menegaskan ya bahwa dia itu nggak enak gitu loh kalau pulang begitu saja. Jadi mending sampai besok seperti itu. Nah lebih baik ya kalau misalkan ya Mas Julian ini nggak mau ketemuan dengan Yuda, dengan Mona, maka lebih baik ya dia di dalam tenda saja seperti itu. Karena kalau di dalam tenda mereka tidak akan ketemuan seperti itu. Nah dibujuklah tuh suaminya agar mau mengikuti ya kan. Karena walau bagaimanapun kan pemandangannya juga indah di sana. Jadi ditenangkan. Jadi memang di situ Julian berusaha untuk ditenangkan oleh Safira
Seperti itu. Nah, sementara itu juga ada Dania yang kesel banget ngelihat Dania. Yang kesel banget ngelihat Safira itu mesra dengan Julian. Apalagi kan tujuannya camping bersama dengan Yuda itu kan sebenarnya buat have fun bareng bersama Loli dan Yuda, bukan malah ketemuan dengan Safira dan juga Julian. Apalagi setelah momen kejadian di mana Safira yang mempermalukan dirinya sehingga dia itu harus keluar dari rumahnya Julian itu gara-gara Safira. Kalau saja Safira tidak menunjukkan foto pada waktu itu, dia dekat dengan Romi, masalah ini tidak akan terjadi dan dia tidak akan pusing mikirin itu semua. Makanya dia benar-benar marah, dia nangis begitu. Nah, ada Loli ini bingung lihat mamanya kenapa kok sedih, kenapa kok nangis, ada apa seperti itu. Ya kan? Nah, di situ Dania hanya menjawab dia tidak apa-apa, tidak ada masalah yang besar seperti itu. Walaupun dalam hati dia tidak suka ada Safira. Ini semua terjadi gara-gara Safira. Loli terpisah dengan Julian itu gara-gara Safira, padahal itu juga salah dia sendiri. Nah, di situ nih guys, karena kondisinya Pak Yuda itu nggak ada di situ, membuat Loli ini pengen ketemu papanya nih guys. Namun sayang tidak diperbolehkan oleh Mama Dania, sehingga Mama Dania sendiri akan mengajak dia main-main seperti itu. Nah, sementara Mona itu lagi membantu guys, membantu suaminya untuk memasang tenda dengan Rafael di situ. Rafael ini kan memang tidak bisa memasang tenda. Nah, membuat dia itu ngomel-ngomel gak jelas. Nah, sementara itu ya kan ada istrinya juga, Mona, yang tidak tahu apa-apa mengenai cara memasang tenda yang baik dan benar. Otomatis ketika mereka nggak bisa, terjadilah perdebatan tuh. Dan di saat itu juga ternyata ada Yuda yang melihat mereka berdua tidak bisa memasang. Seperti itu. Memang karena kondisinya, ya karena mereka berdua, ya makanya terjadi cekcoh nih guys. Memang Mona itu taunya campingnya hanya ingin menyampaikan informasi penting dan bertemu dengan Dania, dan ternyata dia malah harus memasang tenda seperti itu yang ngebikin dia itu nggak bisa masang. Malah justru diejek oleh Yuda seperti itu. Nah, ketika diejek Yuda, otomatis membuat dia itu minta bantuan tuh sama Yuda. Apalagi di situ juga ada Rafael nih guys. Rafael ini berusaha kan baik sama Yuda agar dia ngebantu. Atau nanti kalau ada info yang penting, pasti Yuda akan membantu dia seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ Yuda langsung saja tuh menemui Rafael dan juga Mona untuk membantu setelah menyelesaikan minum seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ juga karena pastinya akan mendapatkan bantuan dari Yuda, otomatis seneng kan ya seperti itu. Namun di satu sisi yang lain memang ada misi yang sangat penting sekali yang harus disampaikan Mona terkait Dania adalah kakak kandung dari Safira. Nah, di situ memang ada juga Dania yang keluar bersama Loli, dan momen tersebut tentu akan dimanfaatkan dia untuk bertemu dengan Dania dan menyampaikan sesegera mungkin agar dia lebih dulu menyampaikan daripada Pak Gunawan seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ karena posisinya ada Yuda, ya udah deh, Mona sengaja izin ke toilet saja, padahal dia mau ketemuan dengan Dania guys. Dan di situ ya kan ada Rafael ini mumpung ada Yuda, dia berusaha untuk tanya-tanya ya kan. Posisinya kan memang kondisinya adalah dia melihat sendiri bahwa dia dekat dengan sisi adiknya Julian. Karena dia dekat dengan adiknya Julian, namun ada yang aneh bagi diri dia, yaitu adalah kedekatan dia dengan Dania. Saat ini ada camping dengan Dania. Kenapa dia dekat dengan Dania, namun di satu sisi dia juga dekat dengan adiknya Julian, Sisi, seperti itu. Kenapa? Nah, dia bertanya itu kepada Yuda, namun sayangnya Yuda tidak menjawab pertanyaan tersebut karena pastinya nggak mungkin dia menceritakan ya ada misi di balik itu semua. Namun di situ Rafael berusaha untuk menyadarinya karena dia berusaha untuk mengambil hatinya Yuda. Kalau misalkan dia dekat-dekat dengan Sisi, maka dia juga meminta bantuan Yuda untuk menyatukan kembali Rafael dengan Safira seperti itu. Padahal di situ ada hal yang dia tidak ketahui ya guys ya. Andai saja dia tahu bahwa selama ini yang menyekap dia adalah teman dia sendiri Yuda, dan dia juga pernah menaruh cinta harapan kepada Safira, pasti dia tidak akan tinggal diam nih guys. Hanya saja dia tidak tahu. Ya di situ posisinya Rafael hanya mengiya-iyakan saja. Dia ya nggak apa-apa kalau misalkan dia tidak mau menjawab sih, seperti itu katanya Rafael. Nanti kalau ada sesuatu hal yang penting, ya setelah dia mendapatkan hatinya Sisi Yuda ini, maka otomatis membuat
membuat Rafael ini pasti minta bantuan kepada Yuda tentunya ya guys ya, karena Yuda pastinya bisa membantu seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada juga Dania yang bersama anaknya ini mau main prosotan seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba di situ muncullah Mona nih guys. Mona ini memang sengaja ingin menemui Dania. Sebenarnya di situ Mona nggak mau ya ketemuan dengan Mona, karena walau bagaimanapun dia nggak suka seperti itu. Nah, kemudian di situ Mona sengaja menyampaikan hal yang sangat penting sekali di situ guys. Dan ketika dia mau menyampaikan hal yang penting itu, sayangnya Dania nggak mau. Nah, mengenai hal penting itu adalah Safira. Nah, itu alasan yang menyebabkan dia itu nggak mau menyampaikan. Dan dia nggak mau menerima kabar apapun, berita apapun, apalagi terkait dengan Safira. Dia sudah tidak mau, dia sudah muak dengan Safira, makanya dia tidak suka. Nah, karena dia tidak suka, dia menyuruh anaknya untuk langsung pergi begitu saja. Nah, di situ padahal ya Mona ingin menyampaikan hal yang sangat penting di mana Dania adalah kakak kandung Safira. Malah sombong begitu saja, main pergi begitu saja nih guys. Romi nih guys, keadaannya sangat mengenaskan sekali nih guys, karena dia babak belur karena habis ditabrak motor di situ nih guys. Nah, makanya kondisinya tidak begitu baik-baik saja. Namun Wulan sengaja memberikan perban agar kondisinya baik-baik saja. Makanya dia ditaruh di kamar dia supaya dia bisa istirahat seperti itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk memasang baju segera mau pergi dari rumahnya istrinya seperti itu. Karena tentu saja dia juga mau bisa mendapatkan hati istrinya dan menjemput istrinya seperti itu. Namun Wulan yang melihat suaminya yang mau pergi begitu nih guys, mau berpakaian seperti itu, membuat istrinya ini berpikir ngapain kok mau pergi seperti itu. Dia bilang kepada istrinya nih guys bahwasannya Romi ini tidak mau merepotkan istrinya. Dia tidak mau membuat istrinya itu repot di rumah papanya seperti itu. Namun kondisi dia kan tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, karena memang kondisi dia tidak bisa memakai pakaian dengan sangat mudah karena tangannya terluka, otomatis istrinya berusaha untuk membantunya. Di situ bikin dia sedih pada awalnya ya guys ya, karena memang di situ istrinya seharusnya membujuk dia untuk stay di situ. Namun ya guys, dia di situ juga bilang nih guys, ketika istrinya memasangkan pakaian di situ, dia bilang bahwasannya kalau selama nanti dia di rumah, dia akan kabari, walaupun di rumah dia pastinya tidak ada orang yang ngebantu dia di situ karena tidak ada istrinya nih guys. Nah, dia berusaha tuh menggunakan kata-kata agar istrinya itu terpercaya atas apa yang ia katakan. Jadi, istrinya akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah seperti itu. Nah, ketika dia mau kembali ke rumah, bener nggak tuh dia mau kembali ke rumah? Nah, kemudian istrinya mengatakan, ya dia pengen membantu dia gitu. Nah, sementara itu nih guys, ada Loli, ada Sisi, di mana Sisi ini nih guys baru pulang. Ya guys, di situ Mama Gina ini berusaha untuk tanya kepada Sisi, apakah ada kabar mengenai Julian dan juga Safira? Dan di situ tidak ada kabar dari mereka berdua. Mama Gina itu khawatir karena dari tadi sudah menelpon mereka berdua namun tidak ada jawaban sama sekali. Di situ Sisi berusaha untuk menelpon kakaknya Julian. Nah, karena tidak ada jawaban juga, dia berusaha tuh telepon lagi ya kepada Safira. Nah, setelah menelpon keduanya, ternyata tidak ada jawaban juga. Nah, di situ membuat mamanya semakin khawatir. Namun Sisi selalu berpikiran positif. Ya, di mana kakaknya mungkin baterainya sama-sama habis, jadi lowbat lagi di charge. Jadi tidak bisa mengabari mamanya. Namun mamanya ini sudah berpikir yang aneh-aneh guys. Dia sudah berpikir bahwa Julian ini mau pindah, mau ngontrak bersama dengan Safira. Karena atas mungkin perilaku mamanya yang menyinggung Safira seperti itu sehingga anaknya mau meninggalkan rumah. Namun Sisi berusaha untuk bilang kepada mamanya Gina untuk ya tidak berpikir terlalu jauh ya seperti itu, tidak overthinking seperti itu. Jadi biasa-biasa saja. Mungkin ya mereka lagi repot makanya tidak bisa ngabari mamahnya seperti itu. Jadi jangan terlalu pikir kejauhan seperti itu. Namun tidak ada jawaban sampai saat ini tentu saja membuat Mama Gina ini berpikir dengan sangat keras. Sementara itu, Sisi juga masih belum mendapatkan jawaban pesan dari Mas Yuda yang ngebikin dia itu bingung banget. Padahal kan dia pengen seperti itu, mendapatkan jawaban atau callingan dari tadi di WA, dari tadi dikirim pesan, di telepon, di miss call, ternyata tidak ada jawaban juga. Nah, sementara itu nih guys ya,
Julian yang berada di tenda masih mikirin guys, masih mikirin ada Dania, dia tidak suka seperti itu. Nah, di situ istrinya Safira melihat selama 30 menit bahwa dia itu cuma memainkan, ya, memindahkan lampu seperti itu selama 30 menit. Nah, melihat suaminya seperti itu, dia kasihan, mengajak dia untuk ke supermarket, namun sayangnya nggak mau. Nah, di situ ya Safira juga mendengar ternyata panitia acara camping itu menyediakan kegiatan dinner bareng seperti itu nih guys. Nah, momen itu kan bisa dipakai Mas Julian untuk happy bareng. Makanya dia berusaha untuk membujuk suaminya Julian agar mau dinner makan bareng di luar bersama orang lain seperti itu. Jadi seneng kan ada bakar-bakar seperti itu. Jadi have fun di luar sana seperti itu. Namun sayangnya pada awalnya dia nggak mau. Namun di situ istrinya Safira berusaha untuk membujuk Julian terus agar tidak memikirkan masalah itu. Toh tujuan kesini kan buat have fun, bukan buat mikirin masalah. Kenapa harus mikirin masalahnya Dania? Masalah Dania nggak akan kelar. Maka dari itu Safira berusaha untuk membujuk. Akhirnya dia mau nih guys dibujuk istrinya dengan penuh cinta. Nah, ketika dia menuju ke perjalanan ya guys, mau makan-makan di situ, ternyata ketemu lagi dia dengan Mona, dengan Dania. Dia kurang suka ngelihat lagi Dania. Kenapa harus berpapasan lagi dengan Dania? Itu yang bikin dia kesel. Dia nggak suka seperti itu nih guys. Nah, akhirnya ngebuat dia itu ya udah deh, dia nungguin dulu mereka untuk jalan dulu. Yuda biar jalan dulu, Dania biar jalan dulu. Nah, kemudian di situ juga ada Mona yang ngajakin Safira untuk jalan bareng. Namun nggak mau seperti itu karena Safira lagi nungguin suaminya. Ya udah, Mona disuruh nunggu duluan saja. Di situ suaminya Julian mau ke tenda dulu nih guys karena biar nunggu mereka biar dulu nggak ketemuan Rafael, nggak ketemuan Mona, nggak ketemuan Dania dan juga Yuda seperti itu. Jadi di situ sudah dia ke tenda saja. Nah, memang di situ Safira juga kurang suka ya sebenarnya dengan adanya Rafael karena nantinya pastinya akan menimbulkan banyak masalah jika Julian tahu. Nah, di satu sisi yang lain, di situ juga Julian ini kepikiran guys, kenapa ya Loli itu dekat dengan Yuda seperti itu? Apakah kedekatan mereka itu hanya karena kayak ada sesuatu atau hanya karena ya ingin ngebantu saja Yuda seperti itu ataukah ada alasan yang lain dan bagaimana Yuda itu bisa kenal Loli dan mungkin saja menurut Safira bahwa dia kan pernah tinggal di tempatnya Rafael dan Rafael itu kan sahabatan dengan Yuda ya barangkali mungkin dari situ ketemuan toh Loli itu kan anaknya baik seperti itu mudah bergaul dan di situ memang ya dan memang di situ ya Julian ini berpikir seperti itu. Julian berpikir bahwasanya Loli adalah anak yang baik dan suka bergaul. Namun justru yang menjadi pertanyaan besar bagi Safira adalah kan Yuda punya pacar Sisi. Lalu kenapa dia camping bersama dengan Dania? Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat besar. Nah, kemudian nih guys, di situ ya Safira langsung ya ke tempat bakar-bakar ya untuk mengambil makanan. Ternyata ada bau asin membuat dia itu mual. Nah, dia mual tuh ya. Mualnya dia itu nggak tahu apakah karena bau asin atau dia hamil. Namun dia masih belum menyadari pada awalnya dia hamil atau tidak nih guys. Nah, di situ suaminya bingung Julian. Kenapa dia mual-mual begitu nih guys? Ya sudah nih. Di situ kondisinya bahwa dia mau ngambil minum saja karena dia mau ke tempat bakar-bakar di situ malah kecium bau asin dan dia kurang suka, dia mual-mual seperti itu. Ya udah deh, di situ dia nggak jadi ambil seperti itu, biar suaminya saja yang mengambilkan jagung bakar seperti itu nih guys. Kan posisi dia memang mual-mual seperti itu loh guys. Jadi ya dia nggak bisa. Nah, kemudian tuh dia langsung mencari tempat duduk. Nah, setelah mencari tempat duduk diberikanlah minum itu kepada suaminya. Dan di situ karena tempat duduknya juga memang posisinya sudah banyak orang, membuat membuat Safira ini harus mencari tempat duduk yang kosong. Nah, karena mencari tempat duduk yang kosong nih guys. Nah, di situ juga posisinya Yuda yang membawa Loli sendirian. Dia bingung mencari di mana keberadaan Dania. Padahal anaknya sedang mencari-cari Dania. Dania itu kebiasaan main ngilang begitu saja.
Dan di situ posisinya Dania ternyata memang lagi mencari bakar-bakar jagung seperti itu. Nah, kondisinya di situ juga memang Dania ini lagi mencari di mana anaknya dan juga Yuda. Malah dia duduk di sampingnya Safira nih guys tanpa ia sadari. Dan dia itu kurang suka dengan Safira karena Safira lah yang menyebabkan dia itu harus keluar dari rumahnya Julian, dan Julian ini sekarang hampir membenci Loli dan hampir tidak suka dengan Dania dan juga Loli. Nah, di situ dia mau pergi. Nah, di situ panitia menyiapkan acara yang begitu luar biasa megah di malam hari. Dan yang bagi masih berdiri diharapkan untuk segera duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Maka dari itu, panitia telah menyediakan semua kegiatan acara pada malam hari ini supaya menjadi lebih baik nih guys. Namun di satu sisi yang lain, di situ dia duduk kembali. Nah, setelah dia duduk nih guys, dia itu kurang suka dengan Safira dan dia menyampaikan argumen dia bahwa dia kurang suka gara-gara Safira, dia harus keluar bersama dengan Loli. Dan di situ dia juga kurang suka kenapa pada waktu itu ya kan dia memfotokan kejadian di mana dia itu mesra dengan Romi sehingga keluarganya jadi tahu ya kan. Jadi Loli dan juga Dani harus diusir dan harus pergi dari rumah seperti itu. Nah, di situ ya dia juga menyampaikan kekurangsukaan dengan Safira di situ. Padahal Safira bukanlah orang yang jahat dan dia bilang bahwa Safira itu adalah orang yang jahat, orang yang licik gitu. Mungkin barangkali memang Safira itu juga kurang suka dengan anaknya Loli. Seperti itu. Makanya pengen menjauhkan Loli dari papanya seperti itu. Benar-benar jahat ya seperti itu nih guys. Dania itu mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Safira. Padahal di situ Safira juga bilang dia tidak ada maksud apapun apalagi berniat jahat kepada Loli yang ingin menjauhkan Loli dari keluarganya seperti itu. Padahal Dania itu punya aib sendiri yang ia buat seperti itu. Dia punya aib yang ia buat sendiri dengan Romi, bukan Safira yang membuat masalah itu. Makanya Safira mengatakan kepada Dania bahwa ini bukan salahnya Safira, melainkan salah dia sendiri. Bahkan dia juga menunjukkan video nih guys. Video yang menyatakan bahwa dia itu deket banget dengan Romi seperti itu. Nah, ketika melihat video dia dekat dengan Romi di hotel pada waktu tempo lalu, ngebuat dia itu sedih. Kenapa dia bisa punya video seperti itu? Ya, dia nggak tahu nih guys harus jawab apa. Seperti itu, karena waktunya posisinya pada waktu itu memang Romi lagi ngejar-ngejar Dania dan ternyata Safira tahu dan memvideokan guys. Seperti itu. Padahal Loli itu sendiri kan juga anaknya Romi, makanya ada kedekatan antara Romi dan juga Loli nih guys. Dan di situ kalaupun misalkan Safira itu jahat sudah dari dulu, dia akan mengasihkan video tersebut kepada suaminya Julian. Namun dia tidak mengatakan kepada suaminya. Ternyata suaminya justru malah mengetahui itu secara tidak langsung ketika dia ngobrol dengan Safira guys. Dan di situ ya karena Julian melihat sendiri itu adalah video kedekatan dia dengan Dania membuat dia itu sedih. Di situ langsung saja tuh kan ya Julian ngomong bahwa ternyata memang selama ini Dania itu adalah wanita yang jahat dan memiliki hati yang busuk dan semakin kedok dia itu terbuka seperti itu. Dari video itu menyatakan bahwa memang Dania itu bukanlah orang yang baik-baik seperti itu. Dan dengan sangat jelas banget bahwa dia adalah wanita yang jahat dan langsung saja membawa istrinya, menggandeng istrinya Safira untuk pergi begitu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mona dan juga yang lain itu melihat ya, kenapa di situ ada apa nih ya kan? Di situ Dania kok mengejar-ngejar Julian, ada apa? Di situ Dania hanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada masalah apapun. Itu hanya pada waktu itu Romi mengajak dia agar dia kembali lagi ke rumah. Pada waktu itu posisinya hanya seperti itu. Tidak ada masalah apapun, tidak ada hubungan apapun di antara keduanya. Namun ketika dia berusaha untuk menjelaskan itu, Julian kurang suka dan dia menyatakan dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli. Tentu saja Julian sangat sakit hati dong. Walau bagaimanapun kan di saat dulu kan dia suka banget dengan Dania, cinta banget dengan Dania. Dan di situ memang semua orang pada ngelihatin ya guys. Di situ Dania yang ngejar-ngejar Julian supaya dia bisa menjelaskan. Namun Julian ini nggak mau dan dia akhirnya sedih nih guys. Dan dia semakin menyalahkan Safira dalam hati dia karena Safira lah makanya
dia terpecah belah dengan Julian, padahal ulah dia sendiri. Dan di situ Loli juga nanya kepada mamanya sendiri, kenapa mah kok mengejar-ngejar dan memanggil nama papa seperti itu. Nah, kemudian guys, di situ Loli tanya kan, posisinya kenapa tadi? Nah, dia mamanya menjawab bahwa papanya tidak mau mendengarkan apa yang ia ucapkan. Padahal dia mau menjelaskan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa untuk saat ini jangan manggil dia papa seperti itu. Jadi dia berusaha nih untuk membujuk anaknya untuk tidak deket-deket lagi dengan Julian. Nah, posisinya di situ ada Yuda. Yuda ini mau bilang yang sangat penting sekali dengan ibunya ya, dengan ibunya Loli, Dania, supaya Dania ini tidak membujuk Loli dan mengatakan yang tidak-tidak terkait Loli. Padahal dia sendiri loh yang dari awal seperti itu yang memutuskan Loli ini adalah anaknya Julian seperti itu. Makanya Loli disuruh nunggu untuk di sini. Yuda, Om es krim mau bilang sama mamanya karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Nah, di situ ya posisinya adalah Yuda untuk menegaskan kepada Dania bahwa Dania tidak boleh membujuk Julian dan juga Loli itu terpecah belah. Kenapa? Karena Loli itu walau bagaimanapun kan dari awal dia sendiri yang memutuskan untuk memanggil papa dan dekat dengan Julian. Kok sekarang diinterogasi diinginkan anaknya ngebenci Julian? Bagaimana sih? Kok jadi wanita seperti itu? Kenapa jadi ibu jahat banget seperti itu? Makanya sikap dia itu kurang disukai Julia, kurang disukai ya oleh Yuda seperti itu nih guys. Makanya Yuda menegaskan jangan seperti itu. Nah, posisinya tadi kan dia dipermalukan Safira dan dia berusaha untuk menegaskan itu. Nah, menurut Yuda dia tidak peduli jika dia itu dipermalukan oleh siapapun, oleh Safira sekalipun. Yang paling penting dia tidak membujuk hal yang aneh-aneh kepada anaknya supaya anaknya nanti trauma. Makanya biar anaknya itu tidak trauma, makanya tolong jadi ibu yang baik seperti itu. Nah, dia sedih nih guys. Dia masih mikirin kisah cintanya yang lama bersama dengan Julian yang tempo lalu yang tidak akan pernah menyakiti dia. Ya, dulu memang kisah cinta dia dengan Julian begitu sangat dalam sekali nih guys. Namun karena dia memiliki anak ya kan bersama dengan Romi, makanya dia meninggalkan. Dan itu adalah pilihan dia sendiri seperti itu nih guys. Yang sejak awal tidak jujur, bikin masalah yang begitu besar, itu kan salah Dania itu sendiri. Bahkan sampai sekarang pun juga dia itu terpisah dengan Julian, itu bukan salahnya Safira seperti itu loh guys. Makanya dia sangat benci banget nih guys karena hubungan dia dan Julian memburuk, bahkan anaknya harus diusir itu gara-gara Safira. Nah, sementara itu nih guys, ada Mona yang melihat suaminya ini memandangi. Nah, di situ nih guys ya, Rafael sengaja memandangi Yuda. Kenapa Yuda itu sangat dekat dengan Dania? Padahal kan posisinya dia sedang mencari hatinya Sisi. Dia kan suka sama Sisi. Kok sekarang dia camping dengan Dania? Kira-kira ada apa? Nah, di situ Mona berusaha untuk menegaskan bahwa dia itu tahu loh rahasianya yang sangat besar sekali terkait Yuda itu apa. Nah, di situ Rafael tidak percaya dia tahu sesuatu terkait rahasianya Yuda. Dalam hatinya sendiri, dia tahu rahasia yang selama ini yang menyekap Rafael setelah kabur dari Mona itu adalah dia, Yuda itu sendiri sahabatnya. Jika dia tahu terkait masalah ini, pastinya ini akan jadi bumerang. Dia akan membenci Yuda untuk selama-lamanya. Makanya di situ nih guys, dia menegaskan jika waktunya yang tepat, dia akan mengatakan kepada suaminya Rafael terkait rahasia besar dari Yuda. Di situ nih guys, di situ Mona juga menegaskan kepada suaminya untuk tidak melihat dari satu sisi saja. Namun di satu sisi dia suka loh sama keluguan suaminya seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Mbak Gina yang melihat Romi. Romi itu keadaannya babak belur. Nah, kondisi dia yang babak belur di situ membuat Mama Gina itu aneh. Loh, kenapa itu kok bisa babak belur itu? Kenapa? Oh, ini pasti gara-gara papanya Wulan ya. Papanya Wulan itu kan mantan mafia. Ya, namanya mantan mafia tetap aja mafia seperti itu. Makanya dia bisa babak belur, dipukulin mungkin ya orang suruhannya papanya,
orang suruhannya papanya Wulan seperti itu nih guys. Dan di situ Wulan juga menegaskan, ini masih belum seberapa Mbak Gina. Kalau papanya itu tahu bahwa Mas Romi itu berbuat yang tidak-tidak dengan Wulan, maka dia itu bisa menghabisi suaminya segera di situ nih guys. Nah, di situ nih guys kondisinya, ya memang jangan main-main dengan Wulan seperti itu nih guys. Nah, kemudian Wulan juga langsung pengen mengajak suaminya untuk segera naik ke atas untuk istirahat. Makanya dia menyinggung suaminya. Orang naik ke atas saja masih dibantu suaminya, kenapa dia masih mengejar-ngejar Dania? Itu yang menjadi pertanyaan Wulan sampai saat ini nih guys. Nah, di situ Mama Gina sebenarnya seneng loh kedekatan mereka berdua walaupun ada kurangnya. Namun di satu sisi memang Wulan sangat suka banget dengan Romi. Safira ini heran guys, kenapa dia harus diajak pergi. Padahal kan tadi di tempat dinner situ, ya kan ada banyak makanan. Lalu kenapa dia harus ke restoran? Padahal kan di situ banyak makanan. Nah, kondisinya memang suaminya ini sedih. Julian ini sedih dan tidak suka melihat ada Dania. Karena walau bagaimanapun dia masih sakit hati banget dengan Dania guys. Dan dia tidak mengetahui apakah hubungannya dia dengan omnya Romi itu sudah berjalan setahun 2 tahun atau pas waktu dia masih kuliah sudah menjalin hubungan itu. Makanya rasa sakit hati itu masih ada sampai sekarang. Karena walau bagaimanapun dulunya dia sangat mencintai Dania. Kok bisa sih dia mencintai Dania? Bahkan kalaupun itu terbukti ya Dania itu ada hubungan sejak dia masih kuliah. Bener-bener Dania itu adalah wanita yang sangat jahat sekali nih guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda yang mencari di mana keberadaan handphonenya dan ternyata dilihat di situ banyak miss call dari Sisi. Nah, kemudian dia ngabarin tuh Sisi. Nah, karena dia baru mendapatkan kabar dan telepon dari Yuda, membuat dia itu kepikiran kenapa Mas Yuda tadi tidak ngabarin sudah miss call dari tadi. Nah, di situ nih guys ya, Yuda menegaskan bahwa dia sekarang kondisinya tidak berada di Jakarta. Dia ada meeting besar seperti itu nih guys. Makanya dia tidak berada di Jakarta. Makanya dia baru bisa mengabari di situ. Nah, di situ nih guys ya, Sisi juga bukan hanya mempertanyakan hal itu, namun juga menceritakan bahwa kondisinya saat ini Loli tidak bersama dengan keluarganya. Loli dan juga mamanya Dania itu pergi entah kemana. Dia dengan Mama Gina saat ini cemas di mana keberadaannya Loli. Apakah Mas Yuda itu tahu di mana keberadaannya Loli? Apakah di situ Dania cerita di mana keberadaannya Loli saat ini? Nah, kemudian Yuda tidak cerita apa-apa kepada Sisi. Dia tidak jujur guys dengan Sisi seperti itu. Nah, dia hanya bilang ke Sisi bahwa dia hanya ada meeting dan dia tidak tahu di mana keberadaannya. Nanti kalau tahu dia akan kabari. Nah, kemudian di situ nih guys, sebelum Sisi ini menutup teleponnya, dia disuruh untuk kiss gitu nih guys. Nah, dia senyum-senyum manja nih guys di situ nih guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Mama Gina. Mama Gina ini masih kepikiran terkait Safira dan juga anaknya Julian yang belum memberikan kabar. Apakah mereka berdua tidak memberikan kabar karena marah dengan mamanya? Karena mamanya menginginkan dia bersatu kembali dengan Dania. Dan itu yang bikin Julian ini sedih dan marah betul. Padahal kan dia juga tahu betul di situ bahwa anaknya sudah punya kehidupan sendiri. Pastinya juga nantinya ya, bukan hanya Julian bersama Safira yang punya kehidupannya masing-masing. Namun di situ juga ada Sisi yang pastinya akan menikah dan punya kehidupan lain seperti itu. Makanya dia sedih guys. Dia sedih karena dia sendirian. Dia tidak tahu. Apalagi selama ini dia sudah sangat suka banget dengan Loli. Loli itu sudah dianggap seperti cucunya selama ini. Dan kalau nanti terbukti bahwa Loli itu bukan cucunya, bagaimana? Dia mikirnya tentang hasil tes DNA itu. Nah, kemudian di situ juga ada Sisi nih guys. Dia cerita ke Sisi mengenai hasil tesnya nanti bagaimana ya. Kalau nanti terbukti bahwa Loli itu bukan anaknya Julian, bagaimana? Padahal dia sudah sangat suka banget loh dengan Loli. Makanya itu yang bikin cemas guys. Dia cemas banget mikirin hal itu. Anaknya Sisi berusaha untuk menegaskan kepada mamanya untuk tidak mikir sejauh itu. Toh
juga banyak anak-anaknya yang peduli dan sayang. Toh kalau misalkan sendirian kan bisa punya papa baru seperti itu. Dan menurut Mama Gina ngapain cari papa baru, kan dia cinta mati sama papanya Julian dan Sisi. Kenapa harus cari papa yang lain seperti itu? Toh dia juga sudah usianya tua, nggak mungkin tua-tua nikah seperti itu. Sisi berusaha untuk menegaskan, untuk tidak kepikiran, toh dia akan menerima seperti itu. Dan kalaupun dia butuh apapun terkait Sisi untuk tidur bersama dengan Sisi agar mamanya tidak punya banyak masalah, it's okay. Seperti itu loh guys. Nah sementara itu nih guys, kondisinya Julian yang masih mikirin guys ya. Di tempat situ, karena dia nggak suka dengan Dania. Di tempat yang dibawa yang baru di restoran itu, ternyata Safira ini mencium bau durian yang kurang suka. Dia malah pusing mual-mual lagi nih guys. Dia mual-mual nih guys. Dan di situ suaminya Julian tidak menyadari apa-apa. Di situ Safira hanya ingin pergi bahwa